Ada yang bilang perempuan adalah tulang rusuk pria yang hilang. Itu berarti perempuan ada untuk melengkapi pria. Makanya kita diciptakan berpasang-pasangan. Tapi ada juga pria yang dilengkapi tidak oleh satu perempuan saja. Lebih dari 10 ada malahan. Siapa saja mereka? Simak video berikut. Kamu tidak setuju poligami? Alasannya apa? Kalau soal keadilan, Sunario mencoba membantahnya. Setio Joko Sunario, ini adalah pria dengan 9 istri. Istri pertama udah cerai, yang ketiga udah berpulang, dan satu lagi kuliah di Belanda. Sisa 6 istri yang ada bersamanya di Ngabang, Pontianak. Dari berita yang beredar, Nario mengaku semua istri dan 16 anaknya hidup akur. Untuk nafkah batin, ia juga adil, melakukan sesuai permintaan istri. Kalau minta bersamaan, ia akan layani. Bermain bersama pun katanya ia juga siap. Wadidaw! Masih ingat kasus perseteruan antara Eyang Subur dengan Adi Bing Slamet? Adi mengaku bahwa Subur melakukan guna-guna terhadapnya agar bisa menikahi istrinya. Setelah itu, terungkaplah fakta bahwa Eyang Subur kerap bergonta-ganti pasangan. Guru spiritual sekaligus pengusaha ini telah menikahi sebanyak 25 kali. 8 diantaranya bertahan hingga tahun 2013. Dan 4 lagi, ia akui akan diceraikan pasca dilaporkannya ke MUI. Yang terkenal dari semua istrinya adalah istri pertamanya Harry. Lalu Dike, Ati, Herni, Noni, Dita, dan Anissa, serta Ani. Istri keenam yang diminta untuk dikembalikan ke keluarga oleh murid Subur sekaligus paman Ani, Arya Wiguna. Aduh, miris banget dah. Ada juga yang beristri 10, yakni Kiai Haji Masyurat Usman. Pria asal Sumeneb, Madura yang tinggal satu atap bersama 10 istrinya. Sebenarnya 12 istri sih. Istri pertama udah cerai, yang kedua meninggal dunia. Dari semua pernikahannya, ia diberikan 28 anak yang udah gede-gede. Bahkan udah ada yang nikah. Pria ini bisa memenuhi kebutuhan istrinya karena ia dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Usaha miliknya usaha walet, tembakau rajangan, dan bermain falas. Kabarnya beberapa istrinya ia nikahi di usia yang sangat muda. Rumahnya saja sangat besar seperti istana, berdiri di atas tanah yang luasnya sekitar 1 hektar. Udah berapa kali kamu pacaran? Nggak usah bangga. Karena Pak Otong Gunawan saja udah 37 kali nikah. Ia akui menikah sejak usia 24 tahun pada tahun 1973. Ia nikah memang karena libido, penjual obat kuat. Beberapa kali menceraikan istrinya karena bosan dan ada yang gak mau dipoligami. Sekarang udah tertinggal 3, termasuk istri yang pertama ia nikahi. Kira-kira apa hubungannya antara kebiasaan nikah, obat kuat, dan namanya Otong? Beri komen terlucu kamu ya. John bernama asli Juwaini Rahman. Pria asal Lombok Tengah NTB ini, pria yang sudah 44 kali menikah. Semuanya tinggal satu rumah loh. Eits, gak berhenti sampai di situ. Pak John menargetkan akan menikahi 100 perempuan. Gile bapaknya, kasihan kan yang jomblo pak? Memiliki anak cucu sekampung, auto menang pilkada dong. Seperti Deta Raya, pria yang memiliki 12 istri, 52 anak, dan 212 cucu.
Jumlah segitu memenuhi satu kampung yang menguntungkannya dalam pemilihan Kepala Desa Waiha, Baghar, Sumba, NTT. Pemilihan Kades periode 2009 hingga 2014 saat itu banyak dihubungi oleh tim sukses karena basis suara yang ia punyai. Gak susah kampanye keliling atau beri serangan fajar. Ratusan suara udah dipegang kok. Kedua belas istrinya tinggal di 2 dusun berbeda. Saking banyak anak cucu ya, ia nggak hafal nama-nama mereka. Eits, tapi tenang, nama kedua belas istrinya masih ia ingat kok. Kalau nggak hafal, auto digebuk satu kampung, Pak. Satu istri cukup, 2 istri bikin kesel, 3 bikin pusing, 4 kewalahan. Puluhan istri, itu mah rese. Gimana kalau 100? Wassalam kalian semua. Pak Bewo, pria asal Cipondoh yang menikahi 94 istri, nyaris 100, melahirkan 16 anak dan 25 cucu. Pria bernama asli Marsan ini menikahi 3 perempuan dalam setahun. Bahkan pernah juga menikahi 3 perempuan dalam sehari. Muke gile. Wah, dari kasus 7 pria tadi bisa disimpulkan bahwa ada juga pria yang kehilangan puluhan tulang rusuk ya. Artinya yang jomblo harus bangga, karena bisa jadi tulang rusuknya nggak ada yang hilang. Ya nggak sih?